Oke guys, kembali ke channel aku, Ronaldo Dosa. Jadi di video kali ini aku akan membahas Q&A seputar beasiswa Max. Jadi Q&A ini pertanyaan-pertanyaannya dari Instagram Story yang aku buat. Oh ya, yang belum follow Instagram aku bisa follow di sini ya. Nah, jadi dari Q&A itu banyak banget yang nanya ke aku dan terima kasih banget. Dan aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab semuanya, tapi dengan difilter dulu. Dan di video ini aku gak cuma sendirian, aku ditemenin sama temen aku, sama-sama penerima beasiswa membuka Gakuso, Sensu D2 yaitu Aido. Jadi langsung aja ya. Yo. Jadi di video kali ini aku kedatangan tamu spesial, yaitu Aido. Gimana? Gini ya? Ya, aku kenal dia tuh pas awal-awal, pokoknya pas nungguin pengumuman secondary deh. Pokoknya dari grup gabungan gitu, Gakuku, Sensu, Kosen. Terus pernah ketemu juga karena rumahnya deket kan di Depok, aku kan di Bogor. Jadi mungkin bisa perkenalan singkat dulu dari Aido, dari misalkan SMA-nya apa, terus sekarang lagi kuliah di mana? Oke, silakan. Jadi halo semua teman-teman Ronald. Namaku Aido, panjangannya ya Aido Rajanami. Aku itu sekarang lagi menempuh pendidikan di Jepang di Senmongakko melalui beasiswa Mongoka Gakusho program Senshu. Nah, sekarang aku lagi menempuh pendidikan di Osaka Denshi Senmongakko, atau itu bisa disebut Osaka Electronic College. Aku ngambil jurusan Electronical Engineering. Oh iya, SMA. Aku asal dari SMA 97 Jakarta. Ya, mungkin banyak yang nggak tahu karena itu SMA terpencil juga. Tapi aku tahu. Mantap. Oke guys, kalau kalian pengen lebih tahu lanjut tentang Sensu atau membuka Gakuso D2, kalian bisa tanya ke Kaido ya. Ini IG-nya udah aku cantumin. Jangan sungkan ya. Ya, jangan sungkan untuk follow ya guys. Oh iya, YouTube-nya nanti aku bakal cantumin juga, dia punya YouTube loh. Mantap sih. Oke, jadi bagi yang pertama yaitu ada yang nanya ke aku tentang hal-hal pemberkasan kan. Karena sekarang lagi fase-fase apa ya, bingung atau gimana cara ngisi aplikasi form, terus juga berkas-berkas yang harus diperhatiin apa aja kan. Nah, oke, jadi kita langsung aja kali ya masuk ke pertanyaan pertama, yaitu dari Iqbal Mil. Jadi pertanyaannya adalah, saya gap year lulusan tahun 2020 dan belum bekerja. Nah, itu di bagian nomor 8 present status itu diisi apa ya Kak? Oke, jadi kalau misalnya kalian gap year lulusan tahun 2020 dan belum bekerja, jadi kalian bisa isi yang others dan keterangannya itu adalah graduated from your SMA. Lanjut ke nomor 2. Nah, jadi dari Hydrangea Macrophylla. Kak, foto untuk beasiswa Max ketentuannya apa ya? Bajunya boleh seragam sekolah atau kemeja? Menurut kamu gimana dok? Kalau itu sih kayaknya bebas deh, yang penting tuh formal. Tapi aku nyaranin ke beberapa orang yang lain sih, kalau misalkan takut nggak diterima fotonya, pakai seragam aja nggak apa-apa, atau kemeja. Terus latar background itu pokoknya diganti, jangan sampai nyaru dengan warna baju aja. Ya, betul. Oke, terus lanjut ke pertanyaan ketiga dari Ayu Patricias. Kak, maksudnya esai 3 halaman gimana Kak? Terus esai di formulirnya yang mana ya Kak? Please bantu Kak. Nah, jadi yang tahun pertama ini memang yang tahun ini tuh memang agak spesial karena kedubes ini minta juga esai 3 halaman gitu kan ya. Nah, iya benar. Tapi itu nggak wajib kan persyaratannya bagi yang mau aja. Iya, itu yang mau aja dan nggak wajib. Karena itu cuma terbatas untuk kalian yang pernah ikut event di Jepangan gitu, kayak pertukaran pelajar atau seminar atau bahkan lomba tentang Jepangan. Itu kalau misalnya kalian pernah mengikuti itu, kalian boleh submit esai tentang cerita kalian mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Terus di bagian itu kalau nggak salah nggak cuma esai, kalian bisa ngumpulin sertifikat
kayak kalian olimpiade apa, jadi kalian boleh ngumpulin fotokopi sertifikatnya kalau misalkan nggak mau ngumpulin esai gitu. Oke, lanjut ke yang keempat dari nanda.khrnsa. Jadi cara ngisi surat rekomendasi. Mungkin kalau mungkin dari aku ya, waktu pas daftar Max ini, aku minta ke guru bahasa Inggris aku untuk dibuatkan surat rekomendasi untuk aku. Jadi aku waktu itu pakai format yang udah dikasih atau udah disediain sama kedubesnya, dan yaudah aku kasih formnya ke guru aku, dan guru aku yang ngisiin gitu, yang ngisi pertanyaan-pertanyaannya. Kalau cara aku gitu. Kalau cara Aida gimana? Kalau cara aku tuh jadi kan di format yang dikasih dari kedubes itu ada kayak formatnya tuh dia kayak pertanyaan terus kita ngisi jawabannya kan. Nah kalau aku tuh kayak aku tetap menjawab pertanyaan itu tapi nggak aku bikin tanya jawab, jadi kayak aku bikin paragraf gitu. Nah jawabannya itu aku bikin paragraf, terus aku minta bantuan guru bahasa Inggrisku juga sih untuk kayak nerjemahin, terus bantu grammarnya segala macem. Habis itu minta tanda tangan ngecap kepala sekolah. Udah sih kalau aku gitu doang. Ya. Jadi banyak macam-macam sih guys cara untuk bikin surat rekomendasi. Lanjut dari Asrafli ZR. Kalau pakai rapot apakah juga harus dilegalisir sekolah, Kak? Kalau yang aku tahu kalau misalkan nggak sempat ke sekolah itu nggak dilegalisir, nggak apa-apa sih? Iya, jadi kayak ada keterangan kalau nggak salah tuh, kalau benar-benar nggak bisa memungkinkan untuk datang ke sekolah buat legalisir, kamu tuh nggak apa-apa kayak ngumpulin fotokopinya aja tanpa dilegalisir sama cap gitu. Ya jadi tapi sebisa mungkin dilegalisir ya guys. Mungkin dapat legalisir sih. Oke. Lanjut dari Furiku _ Kak, di aplikasi form nama sekolahnya nggak pakai bahasa Inggris ya? Iya, jadi ya udah pakai nama sekolah yang sesuai dengan nama sekolah kalian aja, nggak usah di bahasa Inggrisin. Lanjut dari Isma HRYH _ tips dan trik memilih jurusan, Kak. Dari Aido gimana deh? Dari aku sih karena apa ya? Karena seleksi ini tuh kayak nggak main peluang ya, kayak SBMPTN atau SNM kan main peluang ya. Kalau ini tuh jadi kayak sama rata gitu loh. Mau kamu pilih jurusan apa aja, kalau kamu nilainya bagus ya keterima, kalau enggak ya nggak keterima. Kalau disuruh ngasih tips and trick, aku sih pasti bakal nyaranin pilih jurusan yang kamu mau pertama, terus kedua pilih jurusan yang kamu sanggupi pokoknya. Tuh. Kalau dari Ronald apa gimana? Ya kurang lebih sama sih kayak Edo, cuma ya kalau untuk milih jurusan ya sesuai dengan bakat dan minat kalian. Terus juga kalau misalkan walaupun di situ dikasih 3 slot jurusan kan. Nah, kalau misalkan kalian emang minatnya tuh udah mantep banget, maksudnya kayak aku cuman mau 2 jurusan aja gitu, kayak misalkan kayak aku lah, chemical engineering sama information engineering. Nah, karena aku nggak tahu jurusan ketiga aku maunya apa, ya udah aku kosongin aja gitu. Jadi aku cuma ngisi 2 jurusan. Jadi jadi jangan sampai kalian ngisi jurusannya asal gitu, karena sewaktu-waktu mungkin kalau misalkan kalian ke setting itu ke jurusan yang kalian nggak mau kan bakal ribet ya, gitu sih. Iya. Tapi in principle ya apa aku kasih tahu aja ya. Jadi sebenarnya jurusan itu yang pas awal-awal daftar itu gak terlalu penting sih, karena nanti pas kalian udah keterima itu kalian bisa milih jurusan lagi yang baru, yang kayak bisa dirubah lagi lah, dan gak harus sama dengan form yang kalian pernah isi pas daftar, gitu sih. Nah, moralnya untuk Gakubu dan Senshu kan beda. Kalau Gakubu masih bisa ujian lagi terus milih jurusan lagi. Kalau Senshu pilihin dari awal. Jurusan next tahun. Yeah. Jadi kayak kamu milih apa, nanti keterimanya di mana, itu ditentuin sama Max-nya langsung. Jadi Gakubu sama Senshu itu ada perbedaannya guys ya.
Di kalau Gakubu tuh nanti kalian bisa milih lagi jurusannya. Kalau Sensu itu emang dari awal harus mantep sih nentuin jurusannya. Jadi lanjut ke pertanyaan terakhir untuk pemberkasan. Jadi Kak, untuk esainya itu hanya boleh ditulis bagi orang-orang yang sudah pernah ikut pertukaran pelajar saja. Jadi sebenarnya tadi udah dijawab sih. Jadi kayak nggak harus pertukaran pelajar. Yang penting kalian pernah ikut event Jepang, seminar tentang perkuliahan di Jepang misalkan, atau seminar online, atau ikut lomba-lomba bahasa Jepang, kayak pidato Jepang atau kuis Jepang gitu. Oke gitu sih. Ya, dan sekali lagi diingat ya, kalau misalkan memang nggak ada, jangan dipaksain untuk nulis ya, karena kan benar-benar tadi itu bukan syarat wajib juga untuk dikumpulin gitu loh. Yep. Oke. Jadi untuk pemberkasan gitu pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Oke, jadi di pertanyaan kemarin ada 2 pertanyaan tentang khusus untuk Sensu, nanti bakal dijawabin sama Kaido. Mantap. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Fathur 66. Boleh nggak ambil program Sensu walaupun sudah lulus sarjana di Indo dan nggak linear? Nggak linear. Sebenarnya boleh. Kalau apa? Jadi kamu udah lulus S1 pun tetap boleh ngambil program Sensu ya. Cuma diperhatiin juga umur saat mendaftar. Kayak kan umur itu persyaratan mutlak banget buat mendaftar. Jadi kayak selama kamu belum mencapai 24 tahun masih boleh daftar kok. Terus kalau untuk tadi nggak linear, lintas jurusan berarti ya? Lintas jurusan boleh sih. Banyak temenku yang dari IPA terus ngambil desain, ngambil bisnis, komunikasi gitu. Jadi kayak nggak apa-apa kalau misalkan mau linear. Oke. Jadi jawabannya bisa dan boleh walaupun linear. Dan nggak hanya Sensu, Gakubu pun bisa. Dan emang persyaratannya itu memang cuman cukup umur aja. Jadi di bawah 24 tahun itu bisa daftar walaupun kalian udah lulus sarjana. Mantap. Oke, lanjut ke R0XZZ_. Kak, kalau ambil Sensu itu kan nanti tes cuma Nihongo, English, sama Math. Diutamain belajar apa ya, Kak? Untuk pertanyaan ini, jadi kan Jadi yang diutamakan itu tergantung pilihan jurusan kalian. Kalau kalian memilih jurusan yang ada di rumpun teknologi sama bisnis, kalian harus mengutamakan matematika sama bahasa Inggrisnya. Cuma kalau kalian ngambil jurusan lain kayak terjemahan, interpretasi, terus kayak semacamnya, diutamain itu yang bahasa-bahasanya kayak bahasa Inggris dan bahasa Jepangnya gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang common atau ya common sih, yang umum gitu. Dari Yoruto 1_1. Kakak daftar pakai sertif Olimpiade nggak? Mohon jawab ya, please banget. Kalau dari aku nggak daftar pakai sertifikat Olim apapun dan nggak ngelampirin sertif bahasa. Walaupun aku pernah ikut beberapa lomba dan ada yang menang, tapi aku nggak ngelampirin sertif Olimpiadenya. Dan alhamdulillah lolos. Kalau Ido gimana? Aku sih kayak di SMA nggak pernah ikut lomba apa-apa. Jadi kayak nggak ngelampirin juga. Tapi sebenarnya tuh waktu tahun kita kan persyaratan nilainya tuh pakai nilai UN ya. Nah itu sebenarnya untuk mendaftar Sensu nilai UN minimal tuh rata-rata 80 kan. Nah waktu itu nilai UN ku tuh rata-rata 79,5. Ya jadi nggak bisa mendaftar kan. Cuma untungnya aku punya JLPTN 4, jadi tetap bisa mendaftar. Iya, alhamdulillah banget ya. Iya. Penyelamat. Ya penyelamat banget itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Grace FLRNS. Kak, bisa nggak ya lolos Max kalau nggak punya prestasi apa-apa? Udah dijawab lah ya. Ya. Oke. Begitu kan? Ya. Jadi jawabannya bisa dong, bisa lolos. Yang penting kalian punya kemampuan. Betul. Soalnya ya bobot terbesar istilahnya kayak nilai terbesar yang dilihat saat seleksi itu ya di tes tulis sama di tes wawancara. Jadi ya
kalian nggak perlu ragu untuk daftar kalau belum pernah ya menang olimpiade atau semacam. Penting kalian punya keinginan dan keinginan untuk belajar sih. Mantap. Oke, lanjut ke kayaknya tadi udah nanya juga ya si Nanda ke RNS. Wah, banyak. Kalau skill bahasanya dikit banget, apa bisa memungkinkan lulus Monbu? Ya, at least kalau misalkan kalian waktu daftar belum bisa Nihongo, tidaknya kalian doing well lah. English sama Indonesia. English sih, setidaknya. Ya, Karena pas tes untuk Gakubu, enggak sih untuk semua sih, kan ada tes bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Kayaknya setahu aku tuh kayak dilihat salah satu bahasa kalian, bahasa Inggrisnya atau bahasa Jepangnya. Jadi kalau misalnya kalian belum bisa bahasa Jepang, sebisa mungkin bahasa Inggris kalian bagus. Setidaknya nggak bawa-bawa banget lah. Yang penting bisa baca soalnya gitu sih. Ya, soalnya soal tes Max ini pakai bahasa Inggris semua kan ya, Nal ya. Jadi ya minimal kalian harus bisa bahasa Inggris sih untuk memahami itu. Iya, apalagi Gakubu kan, soalnya bahasa Inggris. Kita ngerti soal baca soalnya pun belum tentu tahu cara ngerjain. Iya. Karena memang Gakubu. Tapi sensi juga kok. Iya sih. Kalau misalkan gitu, sama-sama susah sih. Ya. Next dari Fix BRN, Kak, setelah kita keterima beasiswa Max, apakah kita harus ikut seleksi masuk universitas lagi atau tidak? Oke, jadi aku dulu yang dari Gakubu atau S1. Jadi sebenarnya kita nggak harus ikut seleksi AGU atau Examination of Japanese University buat yang foreigners. Jadi kita untuk masuk ke universitasnya itu untuk S1 pakai nilai ujian istilahnya ujian term atau akhir semester gitu di sekolah persiapan kalian. Untuk yang IPA berarti di CJLC, yang IPS itu di TAFS. Jadi ujian itu sesuai dengan jurusan yang kalian ambil. Kalau misalkan IPA yang CJLC itu ada Mafichi, bahasa Jepang. Dan IPS itu ya sesuai dengan pokoknya yang matkul IPS gitu sih. Dan kan ada 2 kali ujian normalnya. Jadi dari nilai ujian 2 kali itu dipakai untuk ngedaftar atau nentuin universitas mana yang kalian bakal masukin. Itu yang nentuin Max. Nah, nanti kalau misalkan Max itu udah nentuin univ kalian, misalkan kalian direkomendasikan ke Tohoku University. Nah, terus udah direkomendasiin itu, kalian harus tahu nih di Tohoku University itu seleksi masuk univ itu apa sih? Oh, ternyata itu cuma berkas doang. Berarti ya udah kalian cuma submit berkas. Nah, cuma kalau misalkan kalian direkomendasiin ke Kyoto University misalkan, nah itu ada seleksinya tersendiri si Kyoto University ini. Nah, itu contohnya kayak wawancara sama tes tulis. Kalau Tokyo University itu cuma wawancara aja. Jadi sebenarnya untuk kalau dirangkum itu seleksi untuk kayak tes bersamanya kayak SBMPTN itu nggak ada. Kalian nggak harus. Cuma untuk masing-masing univ itu ada seleksi khususnya tersendiri. Gitu sih. Kalau dari Sensu gimana, Kak? Kalau dari Sensu tadi kan kayak yang aku jelasin tadi, Sensu itu Senmongakonya itu udah ditentuin dari awal. Nah, jadi setelah kita pengumuman final, kan itu udah rilis penerimanya. Nah, sebulan kemudian kira-kira itu bakal rilis pengumuman penempatan sekolah bahasa. Nah, untuk Senshu sekaligus penempatan Senmongakonya atau College D2-nya. Nah, habis itu tuh sebenarnya nggak perlu ada ujian lagi karena sudah ditentuin kan. Cuma nanti sekitar bulan Januari atau Februari itu biasanya Senmongakonya itu masing-masing bakal ngadain ujian. Entah itu ujian tulis, wawancara, atau bahkan keduanya. Cuma untuk
untuk kita penyandang award di Max itu tuh kayak tesnya itu kalau boleh dibilang semacam formalitas doang untuk dijalanin aja. Bahkan ada beberapa senmong yang nggak ada tesnya lagi, kayak contohnya senmong Gakoku itu kayak udah nggak ada tes lagi, jadi langsung tinggal masuk aja begitu. Oh, nice. Oke, jelas ya guys. Untuk kosen, kamu tahu nggak tentang kosen itu gimana? Kalau kosen, aduh sayang banget kita nggak ada pembicara kosen sih. Setauku aja kalau salah maaf dikoreksi. Jadi kosen itu di pengumuman final itu cuma ditentuin dapat jurusannya di mana kan. Habis itu mereka tuh tetap college-nya belum ditentuin. Mereka baru ditentuin itu setelah melihat nilai rapor mereka di sekolah bahasa, baru ditentuin. Itu kita milih ditentuin. Iya. Oh, jadi gitu ya. Aku baru tahu sih sebenarnya. Oke, jadi udah jelas ya guys. Untuk misalkan kalian udah dapat, kedepannya bakal gimana. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Tio Aldo 99. Biaya hidup di sana gimana Kak? Apakah dana dari Max cukup? Spill dikit pengeluarannya ya Kak. Dari Aido dulu deh. Jadi aku tuh tinggal di Osaka, dan Osakanya tuh bagian kota banget, tengah-tengah kota malah. Dan of course tengah-tengah kota itu pasti cukup tinggi biayanya. Entah itu dari living cost kayak tempat tinggal segala macam, bahkan harga buka teh. Harga price. Iya. Pokoknya harga barang lah. Itu di pusat kota pasti lebih tinggi. Nah, kalau aku pribadi dulu waktu tahun pertama kan tinggal di asrama sekolah bahasa kan. Itu bulan kira-kira habis 30.000. Kayak biaya rent asramanya tuh 26.000. Nah, kayak 4.000 sampai 5.000 tuh udah kayak biaya perawatan kamar, terus kayak listrik, wifi segala macam. Nah, itu tuh ya taruhlah 30.000 buat living cost kamar lah segala macam. Terus makan, dulu nih salahnya aku tuh nggak berhemat. Jadi kadang bisa habis sampai 50-60 ribu per bulan buat makan doang. Cuma sebenarnya kalau kalian menghemat banget, itu kalian bisa cuma habis 20-30 ribu per bulan buat makan. Nah, taruhlah tuh 30 tambah 30 lagi kalau kalian hemat, jadi 60 kan. Jatah beasiswa itu ada 120 ribu. Nah, itu dikurang 60 ribu tuh udah baru kepake setengahnya. Ya paling untuk sisanya lagi tuh kayak siapin dana kalian buat hal-hal terduga, siapinlah 10 ribu, jadi 80 ribu per bulan gitu. Jadi masih ada sisanya kok. Ya. Kalau dari Edo masih bisa dibilang cukup banget. Dan aku juga, kalau dari pribadi aku, uang dari beasiswanya itu lebih dari cukup sih menurut aku, karena masih nyisa banget. Tapi emang kebetulan aku pas tahun pertama itu di Osaka, di sekolah persiapan itu asramanya emang super duper murah, jadi kayak cuman 21.000 per bulan. Dan aku untuk makan sendiri itu mungkin aku nggak ngerasa hemat-hemat banget sih. Kadang masak di dalam atau makan di luar, aku biasanya sebulan habis 30.000 sih buat makan. Jadi itu kan cuman kebutuhan pokok kan. Jadi kayak rent sama makan itu baru 50.000 kan. Dan mungkin ada bayaran-bayaran lain kayak asuransi. Nanti kalian kalau masuk ke Jepang itu kalian wajib untuk daftar asuransi dan bayar preminya per bulan gitu. Terus juga internet dan keperluan lain-lain mungkin ya habis berapa ya, 5.000 sampai 10.000 lah. Pokoknya itu sisa setengahnya itu kalian masih bisa pakai untuk jalan-jalan atau untuk ditabung. Dan mungkin
bisa kirim ke orang tua juga gitu. Jadi kayak masih cukup banget lah menurut aku gitu. Dan mungkin tapi untuk advice aja untuk pindahan, nanti kan kalian dari sekolah persiapan ke univ yang kalian terima nanti kan butuh yang namanya pindahan kan. Jadi butuh biaya juga. Jadi sebisa mungkin harus nge-saving juga sih. Ya. Gitu. Nah, untuk sekarang aku di daerah Sendai di Tohoku, jadi yang bagian atas Jepang itu dormnya sekarang nggak jauh beda sama yang di Osaka dulu, cuma lebih agak mahal nanti kalau di total kayak 30.000 yen. Dan ya paling cuma nambah 10.000 sih pengeluarannya. Jadi jawabannya cukup banget ya guys. Jadi kalian gak usah takut. Dan apalagi kalau misalkan kalian ditambah baito, duit kalian makin banyak. Wah, iya sih. Apalagi kalau kalian tuh tinggal di daerah yang gaji per jamnya itu tinggi. Wah, nice ya. Flexing all the time. Ya, pokoknya kalau hidup kalian maksudnya nggak terlalu hedon banget, cukup banget sih. Oke. Nah ini pertanyaan khusus untuk aku sih gitu kayak dari Silwa dan AA, Kak gimana syarat-syarat untuk IPA C? Karena katanya belum ada yang lolos sampai saat ini. Oke. The truth is emang untuk lolos IPA C atau kedokteran di Monbuka Gakuso memanglah sangat gila. Karena susah banget. Karena setiap tahun kuota untuk internasional itu mungkin 1 atau 2 orang doang. Internasional ya. Jadi untuk kalian memang bisa compete sama kandidat-kandidat negara lain, nilai tes kalian itu benar-benar harus luar biasa gitu. Kayak kalau IPA C kan nanti bakal dapat tesnya itu matematika, kimia, biologi, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Nah, untuk bisa top 2, jadi 5-5-nya harus bagus. Dan mungkin kalau menurut opini aku, nilai kalian harus di atas 70% semua. Jadi kayak jadi setiap subjek itu kan waktunya 60 menit, kecuali bahasa Jepang sih. Itu setidaknya kalian harus jawab semuanya dan memastikan jawaban betulnya itu 70% ke atas gitu. Untuk bisa menjamin kalian bisa lolos. Dan rata-rata biasanya karena emang sedikit banget nih, karena 2 orang doang kan. Nah, biasanya Max ini ngelihat bahasa Jepang kalian juga gitu loh. Kadang. Jadi bahasa Jepang tuh jadi nilai plus banget sih. Walaupun misalkan ada kandidat di mana nilai MAPIKI-nya tuh sama banget. Nah, pasti nanti yang bakal dilihat itu adalah si nilai bahasa Jepangnya gitu. Jadi kalian benar-benar harus qualified banget sih untuk bisa dapetin IPA C. Karena emang IPA C kan kedokteran dan masa studinya itu 7 tahun, bahkan gak main-main kan. Lama banget. Tapi kan dapet duit terus selama 7 tahun ngalir kan. Iya sih. Iya. Kadang kan IPA C, kadang lihat IPA B juga jarang deh. Ya, IPA B, IPA C itu jarang. IPA B itu mungkin 6 orang doang deh. IPA B, IPA C emang susah sih, karena emang kuotanya emang udah disettingnya dikit. Gitu sih. Untuk kalian memang yang pengennya teknik dan relatif aman ya pilih IPA sih menurut aku. Sip. Oke. Pertanyaan terakhir. Wow. Wey. Dari Haunaska. Kuota buat univ yang bisa kita pilih setelah preparation school itu masing-masing ada berapa ya, Kak? Nah, ini kayaknya mungkin Gakubu lah ya. Jadi Gakubu itu tiap tahun sebenarnya beda. Nah, untuk tahun aku itu tiap univ itu kuotanya 6 orang.
Jadi misalkan di sekolah persiapan kalian pengen ke Kyoto University misalkan ada 10 orang. Nah, nanti bakal kepilih 6 yang teratas nilainya. Dan sebenarnya ada pengecualian, misalkan kalau untuk CJLC itu kan universitas tuan rumahnya kan Osaka University kan. Nah, itu ada pengecualian, bakal ada 8 orang yang bakal keterima di Osaka University. Terus kalau misalkan yang TAFS itu misalkan Gaidai juga kuotanya bakal lebih dari 6. Aku lupa sih spesifiknya berapa. Nah, jadi rata-rata 6 ya guys. Jadi itu sebenarnya kuota 6 itu adalah yang tahap rekomendasian dari Max. Jadi untuk seleksi di univnya itu mungkin bakal menerima semuanya dari 6 atau bahkan ya sorry to say ada yang nolak juga gitu. Jadi bakal jadi 5 atau 4. Itu sih. Tapi sangat kecil untuk peluang kalian ditolak kalau misalkan kalian emang benar-benar persiapan banget untuk seleksinya. Gitu sih. Sip. Jadi itu pertanyaan-pertanyaannya guys dari Instastory aku. Semoga video ini bisa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum pernah kalian tanyain ke aku. So, sekian dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan see you on the next video. Bye-bye.